Orang tuh kalau nggak belajar, kadangkala dia menganggap amalan dia itu nggak dosa. Biasa ini dan itu. Tapi ketika dia belajar, dia jadi tahu ternyata, ternyata ini dosa ya. Aku nggak tahu kalau itu dosa. Maka kita harus belajar. Dan kemudian kita bertobat atas kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana cara kita bertobat? Yang pertama dengan menyesali. Dosa itu ada dua macam. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil itu dengan kita beramal soleh, melakukan sholat, insya Allah dihapuskan. Asalkan kita menghindari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini kita perlu tahu mana aja dosa besar. Syirik, ya, membunuh, berzina, kemudian durhaka sama orang tua, riba, menuduh orang berzina, mencuri adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu kita harus bertobat dengan cara menyesali. Yang kedua, meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Dan memperbanyak amal soleh. Ada satu dosa. Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, Ana dulu kayaknya pernah SMA itu Ustaz makan di kantin gak bayar. Ana pernah dulu waktu SMA, Ana malakin teman-teman Ustaz. Ana pernah bully teman-teman, Ana pernah mencaci maki, Ana pernah ini itu. Ingat, dosa yang dilakukan terhadap manusia, itu syarat tobatnya ada tambahan ekstra. Kalau itu berkaitan dengan harta yang diambil, dibalikin. Kalau berkaitan dengan kehormatan yang kita hinakan orang tersebut, kita minta maaf. Maka mau tidak mau, kita perlu mencari teman-teman. Alhamdulillah dengan adanya media sekarang ya. Engkau bisa minta maaf secara umum kepada teman-teman. Mungkin ada fulan yang engkau biasa bully dia, engkau pernah ngambil uangnya dia, pernah malakin dia ini dan itu. Perlu kita minta maaf. Karena jangan sampai di hari kiamat nanti kita kehabisan amal soleh kita. Nabi SAW mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu nggak sama orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina, kalau orang bangkrut di antara kita adalah man la dirhama lahu wala mata. Orang yang nggak punya uang cash, nggak punya aset, udah bangkrut. Lalu beliau SAW mengatakan, walakinnal muflis min ummati. Tapi orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dengan pahala sholat, dengan pahala sodakoh, dengan pahala puasa. Tapi datang dalam kondisi dia pernah memaki fulan. Membuli fulan. Menuduh fulan berzina. Makan hartanya fulan. Mukul fulan. Mungkin dia sampai membunuh fulan. Pokoknya dia bawa dosa yang berkaitan dengan manusia. Maka pada hari kiamat orang-orang itu akan datang menuntut keadilan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hari itu dia nggak punya kesempatan, nggak punya uang wala apa. Maka pahala sholat dia diberikan kepada fulan, kepada orang-orang yang pernah disakiti. Zakatnya diberikan, puasanya. Sampai kalau habis pahala dia yang menuntut masih ada, maka dosa orang-orang itu akan ditimpakan kepada orang ini. Sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dia lakukan. Kemudian dilemparkan ke neraka. Jadi tobat, ingat tadi syaratnya, dipenuhi syarat tersebut, lalu perbanyak istighfar ya. Kalau kita ingat dengan dosa kita yang kita hendak bertobat, maka silahkan ditambahin sholat tobat umpamanya, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selama matahari belum terbit dari barat, pintu tobat terbuka. Dan selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, pintu tobat masih terbuka. Dan jangan menunda tobat lagi. Barakallahu fiik.